Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Laras Pratiwi, di channel blognya Budasyan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi perkuliahan di akuntansi manajemen. Di chapter kali ini, saya akan membahas mengenai activity based costing. Nah, apa sih sebenarnya activity based costing? Kita perhatikan tayangan ini sampai selesai ya. Sejak awal tahun 1980, perusahaan-perusahaan maju di Amerika seperti General Electric, kemudian General Motors, kemudian Allen Bradley, kemudian Hewlett-Packard, kemudian juga Westinghouse dan IBM itu telah melakukan pemutakhiran dalam teknologi industri maju. Nah, kemudian proses manufakturnya pun dimodernisasi menjadi proses pemanufakturan yang lebih maju. Nah, kemajuan teknologi, kemudian revolusi industri juga berpengaruh banyak terhadap proses penentuan biaya dalam menentukan harga pokok produksi. Nah, modernisasi industri di Amerika meningkatkan kualitas produk dan menurunkan biaya. Dengan adanya perubahan ini, sehingga praktek manajemen biaya juga menjadi mengalami penyesuaian. Nah, tentunya dalam menentukan harga pokok produk, perusahaan itu ingin mencapai nilai yang efektif. Oleh karena itu, dengan adanya proses teknologi yang semakin canggih, kemudian revolusi industri, maka manajemen pengelolaan biaya pun akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, dalam sistem perhitungan biaya, pada umumnya ada 3 macam yang harus kita tahu. Yang pertama adalah traditional costing, yang kedua adalah activity based costing, dan yang ketiga adalah activity based management. Sebelum adanya revolusi industri, sebelum adanya modernisasi proses manufaktur, yang paling lumrah digunakan dalam penentuan harga pokok produksi adalah menggunakan metode traditional costing. Nah, apa sih traditional costing? Nah, kemudian apa yang membedakan dengan activity based costing? Juga apa juga yang membedakan dengan activity based management? Yuk kita lihat di tayangan slide-slide berikutnya ya. Traditional costing merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode perhitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam kerja langsung atau jam kerja mesin atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Dikarenakan masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda-beda, maka saat menentukan harga pokok produksi barang biasanya akan tidak akurat atau akan terjadi distorsi atau kesalahan saat menentukan harga pokok produksi per unit barang. Nah, jika activity based costing itu adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi atau sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Dasar pendekatan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas, di mana aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Sumber daya dibebankan kepada aktivitas, kemudian aktivitas dibebankan kepada objek biaya berdasarkan penggunaannya. Sedangkan Activity Based Management atau ABM adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan value yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan value tersebut. ABM merupakan payung bagi perubahan budaya yang diperlukan untuk persaingan global. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi soal, kita harus menyamakan dulu persepsi. Jadi, yang dimaksud dengan biaya produksi itu ada 3 komponen. 3 komponen, yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya
yang menjadi biaya utama suatu produk bisa dibuat, bisa diproduksi. Jadi seluruh bahan-bahan utama yang membentuk suatu produk disebut dengan biaya bahan baku. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah seluruh biaya untuk membayar sumber daya manusia yang melakukan proses produksi secara langsung. Nah, sedangkan biaya overhead itu yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, adalah seluruh biaya-biaya di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, tiga komponen ini kita akan mengenal penelusuran secara langsung atau direct tracing dan penelusuran secara tidak langsung atau indirect tracing. Nah, bagi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu merupakan biaya yang dapat ditelusuri secara langsung atau direct tracing. Kenapa kita sebut direct tracing? Karena misal dalam pembuatan satu buah lemari kayu, sudah jelas berapa kayu yang dibutuhkan, berapa upah tenaga kerja, itu sudah jelas tarifnya berapa. Terus berapa juga kebutuhan bahannya, maka bisa ditelusuri secara langsung karena ukuran dan biayanya sudah jelas. Sedangkan biaya overhead itu tidak bisa ditelusuri secara langsung. Kenapa? Contoh, membayar listrik pabrik tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada satu produk lemari karena kan bayar listriknya 1 bulan. Kemudian biaya asuransi pabrik itu juga tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada satu lemari. Kenapa disebut dengan indirect tracing? Karena seluruh biaya-biaya ini tidak bisa ditelusuri secara langsung dan harus dialokasikan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, permasalahan dalam activity-based costing, traditional costing, dan activity-based management ini memfokuskan pada biaya overhead pabrik. Jadi bukan lagi biaya tenaga kerja langsung atau biaya bahan baku, karena BBB atau biaya bahan baku dan BTK, biaya tenaga kerja langsung itu sifatnya sudah jelas. Tanpa harus dialokasikan pun kita sudah tahu berapa nilainya. Nah, jadi permasalahan dalam sistem penentuan biaya ini fokusnya hanya pada biaya overhead pabrik, gitu ya.